Nobody compares to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa madana bi asrarihi wa a'da'ina min barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ya ani ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban ing tulisan ala babil jannati ing ngatasi lawang surga anti muharramatun anti utawi sira iku muharramatun iku diharamaken ala kulli bakhilin ing ngatasi saben-saben wong bakhil wa akilan wong kang wani wong ning wong tuwa loro wa nama milan wong kang ahli adu-adu ya alihi ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akil wa namamin. Jadi Rasulullah Muhammad SAW melihat tulisan di atas pintu surga, yaitu tulisan anti muharramatun, tertutup atau haram. Surga itu bagi orang-orang yang bakhil dan orang yang durhaka pada kedua orang tua dan orang yang tukang adu-adu. Jadi jangan sampai kita jadi orang bakhil. Jadilah orang yang dermawan. Abdullah Al-Mubarak ketika mau pergi naik haji Al-Hujjah dalam Makkah Mukarramah, dia melewati sebuah kota Kufah, di mana dia melihat ada seorang ibu-ibu mengambil daging yang ada di tempat sampah. Kalau bahasa kasarnya adalah bangkai, di mana dipungut di bangkai-bangkai itu sama orang ibu-ibu ini. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, buat apa kamu ngambil bangkai itu? Ditanya lagi, buat apa bangkai itu mau diambil? Kemudian ibu-ibu berjawab bahwa anak saya sudah 3 hari tidak makan, maka bangkai inilah yang nanti saya masak untuk diberikan kepada anak-anak kamu. Kemudian Abdullah Al-Mubarak pulang. Setelah pulang kembali lagi membawa keledai dan bahan makanan beras. Kemudian dibawa ke rumahnya ibu ini. Itu pintunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keledai makanan ambil kamu semua, kata Abdullah Al-Mubarak. Kemudian Abdullah Al-Mubarak tidak pergi pulang, menetap di kota Mekah, di kota Kufah. Kemudian selama itu semua para jamaah haji sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Abdullah Al-Mubarak juga pulang ke kampungnya. Kemudian ramai orang-orang menyalami Abdullah Al-Mubarak. Bahwa Al-Mubarak datang dari haji. Abdullah Al-Mubarak bilang, saya tahu
Kemarin aku ambil uang itu. Abdullah Mubarak apa bingung. Orang-orang bilang Abdullah Mubarak naik haji. Padahal dia sendiri mengatakan saya tidak naik haji. Kemudian Abdullah Mubarak tidur. Datanglah mimpi, datanglah suara di situ. Bahwasanya Abdullah Mubarak atas perintah Allah dihajikan malaikat, diwakili malaikat berhaji disebabkan ia dermawan bersedekah kepada seorang ibu yang anaknya tidak makan 3 hari. Bersedekah hajinya diterima oleh Allah yang diwakili para malaikat, sehingga hajinya Abdullah Mubarak makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun jangan sampai kita jadi orang yang bakhil. Biar kita dekat dengan Allah, biar kita dekat dengan Rasulullah, biar kita dekat dengan rahmat Allah, biar kita dekat dengan umat Allah, dan kita jauh dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Abdullah Mubarak. Yang kedua adalah yang diharapkan masuk surga adalah wa'akid. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada rumah, kalau ada seorang keluarga yang masih memusuhi orang tua, yang masih durhaka kepada orang tua, tidak mentaati orang tua, selalu menyakiti orang tua, maka mereka termasuk orang-orang yang diharapkan masuk surga. Jangankan itu, para malaikat lam yadkhulul malaikah ila baitan. Malaikat tidak akan masuk ke rumah seseorang kalau rumah itu masih ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Malaikat siapa ini? Malaikat rahmat tidak bisa masuk. Malaikat rezeki tidak bisa masuk. Disebabkan di rumah itu ada keluarga yang masih durhaka kepada orang tua. Tapi kalau malaikat maut tetap masuk. Kalau malaikat maut tidak bisa masuk, enak, durhaka saja kepada orang tua. Kalau malaikat maut tetap masuk. Waktu yang ambil nyawa, ambil nyawa. Meskipun di situ ada orang durhaka kepada orang tua. Jadi yang masuk malaikat yang tidak bisa masuk adalah malaikat rahmat Allah, malaikat rezeki dan sebagainya, kecuali malaikat maut yang bisa masuk di rumah itu. Jadi kita jangan sampai hidup kita jauh dari orang tua. Jangan sampai hidup kita disanksi oleh orang tua. Karena marahnya orang tua, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Makanya macam-macam dengan orang tua. Kalau agung lisannya orang tua, bestok, ucapkan kata-kata yang tidak baik, itu pasti terjadi. Makanya orang tua itu kadang-kadang melatih diri, menahan diri lisannya tidak mengucapkan yang jelek kepada anaknya. Meskipun orang tua itu disakiti kepada anaknya, tidak kuat. Baru kalau sudah tidak kuat, orang tua mengucapkan, durhaka kamu, semoga kamu ditabrak mobil. Itu pasti akan terjadi. Makanya kalian sebagai santri melatih diri bagaimana kalian tidak mengucapkan lisannya sampai orang tua sakit hati. Jadi ucapan lisan itu jangan sampai kata-kata itu yang kita keluarkan jangan sampai menyakiti hati orang tua. Hati-hati. Karena kalau sudah sakit hati orang tua, Masya Allah, pertama masih bertahan, kedua masih sabar, ketiga kalau sudah benar-benar kuat, baru biasanya orang tua mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Ini bahaya. Karena ridho Allah fi ridho walidain, wa syuhtur Allah fi syuhtur walidain. Ridhonya kedua orang tua
Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Kalau orang tua murka, Allah murka. Kalau orang tua kita ridho, Allah ridho. Maka hati-hati. Kenapa? Kalau sudah durhaka ke orang tua, sudah tidak ada pintu masuk untuk masuk surga. Yang ketiga adalah menamami orang yang takut tukang mengadu domba. Jadi orang yang tukang mengadu domba itu adalah orang-orang yang harus masuk surga. Ada seorang pembantu, dia mengadu domba tuannya, bilang sama tuannya, "Tuan, istri Anda tidak cinta pada Anda. Apa buktinya? Nanti malam ketika Anda tidur pasti akan dibunuh oleh istrinya." Datang ke istrinya, "Tuan putri, suami Anda tidak cinta kepada Anda. Apa buktinya?" "Buktinya kamu harus bawa pisau sehingga jenggotnya atau kumisnya kamu potong agar suami kamu cinta sama kamu." Betul. Namanya diadu domba. Dikatakan di suaminya begini, dikatakan ke istrinya begini. Ketika suaminya mau tidur, suaminya pura-pura tidur, dan ternyata istrinya bawa pisau beneran. Sehingga Pak, oh benar istri saya cinta, ini membunuh saya. Sehingga antara berdua terjadi perselisihan, sehingga saling membunuh. Orang yang seperti ini adalah orang yang tukang adu domba. Ada bicara dari barat disampaikan ke timur, ada perkataan dari timur disampaikan ke barat. Padahal kata-kata itu yang disampaikan mengakibatkan dua orang bertengkar. Makanya kalau ada dua orang yang bikin bertengkar gara-gara orang inilah yang tukang adu domba. Makanya kalau kalian ingin tidak terjadi sebagai orang-orang tukang adu domba, ketika mendengar perkataan yang tidak baik, ini kalau disampaikan ke timur, maka dua orang ini akan terjadi pertengkaran atau perselisihan. Solusinya gimana? Jangan disampaikan. Kadang-kadang dikeluarkan sendiri. Ada seorang sepupu, saudara sepupu, saudara kandung, kadang-kala mendengar ucapan bebeknya ngojain bebek sintongna. Kalau kamu mendengar seperti ini, kalau disampaikan ke bebek satunya, maka dua bebek ini akan terjadi perselisihan. Solusinya gimana? Jangan kamu sampaikan, karena lillah, karena Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga mendamaikan dua orang tidak terjadi perselisihan. Orang yang suka mendamaikan ini termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana akhlak beliau. Jadi jangan sampai kita mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Ya ani lamma khalaqa takalani dadi'akan sapa Allahu Allah al jannata ing surga. Qalat moko matur sapa jannah, ya Rabbi lima khalaqtani, tu ya Rabbi du Gusti, ya Rabbi du pangeran ingsun, lima khalaqtani kranten sinten damel panjenengan ing kula atau ing ingsun, kranten sinten damel panjenengan ing ingsun. Qala dawu sapa Allah,
Likulli sakhiyin kadue saben-saben wong kang luman wa taqiyin lan wong bertakwa. Qala matur sapa Jannah raditu ridho sapa ingsun raditu ridho sapa ingsun wa qala dan matur sapa nabi sapa neraka wa qala dan matur sapa nabi sapa neraka ya rabbi pangeran ingsun ya rabbi Gusti lima khalaqtani lima karan tercinten lima khalaqtani karan tercinten damel panjenengan di ingsun qadar sapa Allah likul libakhilin kadwe saben-saben wong bakhil kadwe saben-saben wong kang medhit wa takabirin lan wong kang sombong. Qala matur sabanan ana laha anak utawi ingsun laha iku tetep kadhe bakhil dan mutakabir laha iku tetep kadhe bakhil mutakabir yang anilah makhlaqallahu jannah. Ketika Allah menciptakan surga, qala ya rabbi lima khalaqtani, kemudian surga itu matur ya rabbi lima khalaqtani, ya Allah untuk siapa panjenengan membuat saya ini, membuat surga itu maksudnya. Qala Allah menjawab likulli sakhiyin wa taqiyyin. Surga kamu itu ciptakan untuk orang-orang yang luman dan orang-orang yang bertakwa. Kamu itu untuk orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian qala surga menjawab raditu. Jawaban surga, saya ridho ya Allah. Kemudian waqala annar, kemudian neraka juga bertanya ketika diciptakan oleh Allah. Lima ya Rabbi lima khalaqtani, ya Allah panjenengan buat saya ini itu siapa? Kemudian Allah menjawab qala likulli bakhilin wa mutakabbir. Kamu neraka saya ciptakan untuk orang-orang yang sombong dan untuk orang-orang yang bakhil atau medhit. Kemudian surga menjawab qalan analaha. Kemudian neraka menjawab, ya Allah saya tetap akan menjaga tetap orang-orang bakhil dan mutakabir berada di tempat saya. Nah sebenarnya ini bocoran sebenarnya. Bocoran bahwasanya kita tahu surga itu siapa, neraka itu siapa. Tapi kadang-kadang kita berat karena kita tidak tahu kalau kita di surga atau tidak, atau pahala kita tidak dipertampakkan oleh Allah. Kapan ditampakkannya? Kita akan ditampakkan ketika kita sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, video kita itu akan ditampakkan oleh Allah. Video perjalanan kita dalam hidup ditampakkan oleh Allah, dan muncullah dia kalau dapat surga, dia muncul surga. Makanya orang yang sakaratul maut senyum. Kenapa? Karena mendapatkan kebaikan dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jelek gimana? Ditampakkan videonya. Itu bermaksiat, tidak pernah sholat, ketemu. Kemudian ditampakkanlah yang namanya neraka atau surga. Disitulah kagetnya. Makanya orang yang pertama kalau sudah kaget itu hati-hati. Ini ditampakkan betul apa dapat neraka atau surga.
Sekarang tidak ditampakkan kalian. Kapan kalian puasa itu sehari? Gak tahu kita. Kapan kita nyolong? Gak tahu kita. Kapan kita gak sholat? Kita gak tahu. Tapi Allah sudah punya videonya, CCTV-nya sudah ada. Tidak bisa berbukti kita, gak bisa berbohong kita, gak bisa mengenak kita. Makanya ini kalau bahasanya kita ini bocoran ini. Oh berarti kalau ingin masuk surga kudu dermawan, kudu bertakwa. Oh kalau ingin masuk neraka kudu sombong dan kudu jelek. Tiga ini. Masuk neraka jadi orang jelek. Ingin masuk neraka jadi orang sombong. Gak punya mobil sombong, gak punya rumah sombong, gantengnya tak di beberapa persen sombong, rumahnya bukan kota sombong. Jangan sombong jadi orang. Kita tidak ada apa-apanya. Di langit masih ada langit, bumi masih berlapis-lapis, yang kuat masih ada yang kuat, yang ganteng masih ada yang ganteng. Tapi bahasanya ilmu ganteng ke langit, cantik ke langit. Katanya Alvan ganteng, tapi katanya orang enggak ganteng. Relatif. Katanya orang satunya cantik, tapi satunya no cantik. Karena memang relatif. Ada orang yang suaminya ganteng putih, istrinya hitam, ada. Karena katanya suaminya itu cantik. Makanya ada apa itu kejuaraan kecantikan sedunia itu. Yang menang orang hitam, bukan orang putih. Maka itu anak sekalian, kalau ingin masuk surga, jadilah orang dermawan. Kalau ingin masuk surga, jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin masuk neraka, jadilah orang sombong. Kalau ingin masuk neraka, jadilah orang yang baik. Hati-hati, jangan baik. Orang lampau itu nyaman, dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan umatnya Allah, dekat dengan orang-orang baik. Kalau berdin, oh jauh lebih merusak. Jauh lebih merusak. Molong-molong, long-molong, nah. Pasti lo minyak semua dia petinju. Dan tren sedih petinju, merekam. Obong, muda. Dia orang pakai mau dia lah. Petinju dia, merekam. Mereka lampu dia, aja tekan. Wajar pemajar, lampu. Bocor, terlalu sebelah ibu. Tapi mereka cerai, Allah sebelah berdoa keluar. Raja sebelah ibu. Awalnya pas pesen jerakan, pesen jerakan tahu pesen jerakan? Mencong sama Allah bagi level, pesen jerakan. Bagaimana kata neraka? Waqalat an-nar ya Rabbi lima khalaqtani qala likulli bakhilin wa mutakabbirin qalat ana laha ya'ani man khalafa hawahu kanat al-jannah ma'wahu wa man ata'a hawahu kanat jahannam maswahu. Man utawi sapane wong khalafa iku mulayani sapa man, khalafa iku mulayani sapa man hawahu ing hawa nafsu man, hawahu ing hawa nafsu man, hawahu ing hawa nafsu man. Karena buka ana apa al-jannatu apa surga, apa al-jannatu apa surga, iku ma'wahu iku panggonan iman, wa
utawi sapane wong atau iku anut sapa man hawa ing hawa nafsu man kanan nuka Allah apa jahannam apa neraka jahannam maswaha iku panggonan man yani man khalafa hawahu kanan al jannah ma'wahu. Barang siapa, kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, yang menentang hawa nafsunya, maka surga tempatnya. Kok terus zina, jujur menentang. Saya ingin maksiat, jujur ditentang. Saya ingin nyolong, jujur ditentang. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tentang hawa nafsunya, itu tempatnya surga, kata Rasulullah. Sedangkan waman ata'a hawahu kana jahannam maswahu. Siapa orang yang taat kepada hawa nafsunya, engkau zina engkau maksiat sungguh, saya mau nyolong sungguh, saya mau merampok sungguh, saya mau jahat kepada orang lain, jahat sungguh. Apa kata Rasulullah? Kana jahannam maswahu, neraka jahannam tempatnya. Ini bocoran juga ini. Jadi orang yang menentang hawa nafsunya, maka surga tempatnya. Tapi kalau orang yang nuruti hawa nafsunya, neraka jahannam tempatnya. Hati-hati anak sekalian. Contoh rotem, unsur berjubah jangan diturun. Ayo ikut saya. Mau kemana? Mau kerja apa? Jual minuman keras, oh itu haram, tidak. Tapi kalau nuruti, mau kemana kerja, jual apa, minuman keras, oke, ayo go. Yang penting dapat duit. Nah yang ini neraka jahannam tempatnya. Ayo cum nerokok, kalau kayak nerokok kayak demam, wah antar keminian, kenalan, dan pacaran. Oh kalau ini dituruti, tempatnya neraka jahannam. Kalau enggak, kayak norok kayak demam, keminian, pacaran, no, itu dosa, tidak mau. Ini tempatnya surga. Gampang. Kebenaran kayak repot setan akhirnya nak anak atau dulu ngaji di setan tabur di setan biasa tak atau dulu tadi mengajar anak Arya kutu tepet tersegera tak atau ada balik juga biasanya. Mau balik berapa menit? Ketak. Berapa menit? Ketak. Ada di situ dulu sekali. Tidak ketak-ketakan. Berketakan. Ada juga temannya besok ketika kalian sudah pergi pulang, sudah jadi orang, sudah jadi alumni, ketemu lama gak ketemu 15 tahun, terus ketemu. Assalamualaikum. Ketika ketemu 15 tahun, dari mana ke? Ada di mana sekarang kamu? Saya kerja di Bali. Oh, jauh di Bali. Oh, enak kerja di sana. Enak gimana? Punya rumpun di sana.
Ning pinggir tasek cak an kota tahu. Kan nang kota lupa. Apa kan abu? Padana cukup endo ejumon. Masyaallah. Oh cak abuan. Abon kayak burung kayak boleh kok kayak ada dosa. Can dosipun ada kentenan ning ra. Pabrik sengaja ayo rokok demak ala kok ala kapah Arab Saudi jadi apa supir banju Arya bukan neraka tempatnya tapi surga tapi jenah alam oke supir menakalan neraka dia pada jenah ya Allah berat hawa nafsu. Nafsu itu sama Allah itu sebenarnya sudah dipanggang. Setan di bulan puasa sudah dikerang kayak sebenarnya. Tapi kok masih ada nafsu yang tidak kuat, yang berpuasa masih melakukan dosa. Makanya bedanya orang yang betul-betul berpuasa kepada Allah waktu tidak puasa dengan puasa kalau ada anak mengatakan waktu tidak puasa dengan puasa pada dia tak puasa kalian pada dia puasa tidak ada hasilnya. Tapi kalau ada orang puasa sungguh-sungguh iman waktu sabar itu jauh nikmatnya di bulan Ramadan. Ketika sudah ketemu mau buka puasa, semangat tapi padahal anak-anak itu muslim tak berjam sekali. Semangat dan sedang berjam di sebejam. Iya orang-orang dekat-dekat begitu. Memberi mati, nyatok nyatok boleh mati. Kita berjam. Naudzubillah. Ani ittaqi wa tisra. Ittaqi wa tiyasira dapat tasake idungani wong kang luman fa innahu maqasa temen dilakuan mata iku kapan asura kepleset sapa sahi akhadamu konyekel ing sahi akhadamu konyekelhu ing sahi sapa sing nyekel sapa Allah biadi kelawan pitulunge Allah. Jadi kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, takutlah kamu kepada doanya orang-orang dermawan, takutlah kamu kepada doanya orang yang luman. Ingat hati-hati ini sampai dilanggar benar. Takutlah kamu kepada doanya orang-orang dermawan. Kenapa? Fa innahu ma ta'asura akhadahullah biyadih. Ketika orang luman, orang dermawan itu besok kepleset dari surga kepleset ke neraka, akhadahullah biyadih. Allah yang nolong orang ini, ditarik sama Allah. Ini doanya yang bantu orang-orang yang dermawan adalah Allah. Dengan kekuasanya Allah, orang yang dermawan yang terpleset akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadilah orang-orang dermawan, jangan jadi orang-orang yang mati, jangan jadi orang-orang yang gampang untuk terima ya. Kayak kudu latih. Contoh, kalau di pondok punya rezeki lebih, ada temannya tidak dikirim sampai 6 bulan. 6 bulan tak kirim. Iya, karena catatan makan ada, uang makan tak bayar sampai 6 bulan. Haji di rumah jika pola aku sebelah di sahabat di beras minyak, padahal beras setelah larang dan larang tak
tahu tempe larang dia. Oke, kok tak sejul tempe. Gus, semakin oke tempe, oke ki. Tidak boleh lah. Selain tahu tempe tidak boleh. Cukup apa selain tahu tempe? Ada. Kok kelemar? Siapa sih nyari di sungai? Justru ikan yang di sungai itu tambah mahal. Kamu tanya anak-anak yang seringnya saya suruh itu. Di depannya Akas ada warung. Itu jual ikan kecil-kecil namanya apa? Kenapa? Dan saya suruh beli bukan itu Cina. Itu ikan sungai. Itu mahal. Apa bang? Bukan ikan biasa saya beli. Ada sudah punya. Itu justru mahal, bukan ikan laut. Mantap aku bilang. Jadi bunga dalam sungai tak berkat. Pada sungai bukan. Ngocak, dia sejak berkat ni. Berkat ke beteng apa itu? Yuyu apa? Ada. Allah. Jadi saya kaget melihat catatan anak-anak ini. Masa uang makan 6 bulan tak bayar? Berarti kalau 6 bulan berarti jadi apa itu? Mulut tak? Pulangan maulid. Ya semoga aja orang tuanya diberikan kemudahan rezeki. Nanti setelah mau pulang bayar semua. Duhurnya sudah nyetor ya? Setelah duhur nyetor ya? Siapa anak yang tidak nyetor, maka pulangnya saya mundurkan. Ingat, pokoknya perintah saya nyetor. Perintah saya nyetor, apa paham itu? Pokoknya perintah saya semua santri nyetor juz 30. Nyetor. Kalau tidak nyetor sama sekali, mundur pulangannya. Paham ya? Saya tidak mengatakan hafal 30 juz. Juz 30 hafal semua, enggak. Nyetor juz 30. Dari mana itu? Amma yatasaalu, dari itu. Jangan dari Anas. Anas, wah, jangan dari Anas tuh. Dari Amma yatasaalu di store. Kalau tidak ada nyetor berarti anak kafir yang tidak bertanggung jawab. Jadi anak kafir putri bertanggung jawab untuk santri nyetor juz 30. Yang putra juga begitu. Ingat, pahami perintah saya nyetor juz 30. Dari amma yatasaalun. Kalau Anas kan sudah hafal, dia pas setor boleh. Kalau setor lah. Al-Falaq kita usah lah. Masa Al-Ikhlas mau disetor kamu? Masalah gendul yo. Paham ya? Pangocak engkau buru. Ulan kau hafal juz 30. Adi nyaman anak gendeng. Dipahami perintahnya. Perintahnya nyetor juz. Tidak ada perintah hafal juz, tidak ada. Kayak menyetor sekalian dong, pentung ini sekalian. Jadi berapa minggu, seminggu, 10 hari. Itu sekolah harus ada catatan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, harus ada catatan. Nanti ada anak nyetor 1 kali sampai kuliah, tidak lah. Dan itu pokoknya nyetor, sana ke dunia. Nyetor sekalian di apa? 1 ayat. Amma yatasaalun. Madera. Masyarakat dunia. Ya aneh. Man utawi sapane wong ad'ama iku awih mangan sapa man musliman ing wong Islam binti binafsin lawan bagus ati, binti binafsin lawan bagus ati. Kata menulis sapa Allah, kata menulis sapa Allah lahu maring man
X1000 kebagusan. Berapa 1000 itu? 1 juta. Alfa biasa naik 1 juta kebagusan. Wa mahalan lebur sapa Allah anhu sakit man alfi sayyi'ah ing 1 juta kejelekan. Wala fa'ala ngangkat sapa Allah lahu maliman alfa darajatin ing 1000 derajat. Ya Ali, apa kata Rasulullah pada Sayyidina Ali? Man ad'al musliman bi nafsi. Barang siapa memberi makan pada orang Islam, memberi makan pada orang Islam dengan hati yang baik, dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ingat, memberi makan dengan hati yang baik, ikhlas lillahi ta'ala. Amri kepe betul aji nyaman dunia ikhlas cermet bener cermet. Berarti orang ini tidak yang dikatakan di sini adalah orang yang beri makan orang Islam dengan bikin nafsin, hatinya baik, hatinya ikhlas. Maka apa kata Rasulullah? Kata maka nyatet sosnya Allah memberikan pahala alfi hasanah, ambil pahala 1 juta kebagusan. Dan wamaha, dan Allah menghapus 1 juta kejelekan, dan Allah mengangkat 1000 derajat. Kejelekan repot pelentak tahu genjer apa. Pak udah besarnya kayak gunung. Ya bener rumah gunung baru. Coba pas langsung tahu, mulai sedekah, ambil makan oleh Islam, pas oleh Mercy, oleh mobil, oleh sepeda motor, oleh buko, nyaman kosan kredit. Cukup ambil makan oleh Islam, santak bisa jodoh di kapan. Kalau tak ada sesi makan sabar tak ada. Tapi karena tidak ditampakkan oleh Allah, terhijab muka kita, wajah kita tertutup, sulit mas. Padahal Allah sudah menjanjikan, berjanji surga, dijanjikan surga, dijanjikan surga, di surga nanti dibangunkan rumah. Nggak bisa sulit manusia, apalagi saya nyanter. Lah coba tanya, aja kawan. Padahal sudah janji Allah, janji Rasulullah, bahwasanya orang yang beri makan orang Islam dengan ikhlas, Allah nyatet 1 juta kebaikan. Allah menghapus kejelekan kita 1 juta, dan Allah mengangkat 1000 derajat. Ya Allah, itu genjer dengan cukup lah, odi nyaman lah sampai dunia akhirat. Boleh lah kok, boleh lah kok, ada dah apa? Nggak ada gila, pasal minta masa apa? Padahal ya Allah juga malam karena pasangan orang siap-siap sahur, orang siap-siap tahajud, orang siap-siap berdekat dengan Allah. Karena di bulan puasa amal kita dilipat gandakan oleh Allah, tidak terbatas. Kalau amal baik Allah mengangkat 10, dilipat gandakan sampai 700. Tapi khusus puasa Allah yang balas. Wallah kita tahu dibalas berapa, berlipat ganda berapa, itu urusan Allah. Kata Allah ini puasaku, maka yang memberi pahalanya aku sendiri. Besar pahalanya di bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Iya batedum, mau kira-kira berkeluar tak komasian, tedum bencet keluar apa bagus tarkul maaf. Pakai semua ya, tahu Probolinggo kok tuh, detik Probolinggonya coba ya, benda orang minum es, ini dalam jangan lupa tuh, dalam teduh, nyaman di dalam kerja, nyaman, duhur cukup, kejep, teduh boleh,
Anda tak ngamal sekali Pak. Ya tidak baca Quran kalau bisa tiap waktu baca 1 juz. Kalau tidak kuat 4 lembar 1 hari, itu berarti hatamnya 1 kali. Jadi 4 lembar 1 hari, kamu dalam 1 bulan hatam 30 juz. Mun sekalian mun tak sekalian tak oleh pahala bulan Ramadan, perbanyak kebaikan dan kebaikan. Pokoknya intinya saya kalau tidak tidur ini minum Retoria cepet dulu tanpa maas agar puasa kita tidak batal. Kok saya tidur terus tuh belum tidur toh dulu aku sampai tunggu bojok tidur boleh sampai asar tidur boleh depan teteh rumah kerja kita buka sekalian lalu mencenderung dulu gunakan apa yang lebih baik, apa yang kamu punya, hafalan, ngaji, baca kitab dan lain sebagainya, ikut pengajian kitab, gunakan itu semua sehingga Pak, amal-amal kita lebih banyak. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Ketika kita berpuasa dengan iman dan ikhlas hati yang cerdas, maka dosa-dosa kita terdahulu lamborok dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Allah berdosa dong memandang piman. Ada yang tidak suka, ada yang dosa. Semua pipi Allah orang pasan tak. Yo, gempa, yang jeding gempa bahaya jedingnya. Maka yang jeding, iya. Mandi, jangan mandi dengan kepala. Takut apa? Takut sambil nyelap minum Jangan pakai jeding dah, minum, mereka hukum. Nyaman hukum. Ya Ali, hubban li akhika. Hubban man nasira li akhika. Mari tulur sira. Hubban man nasira li akhika, mari tulur sira. Kama koyo oleh itu teman sira. Koyo teman sira li nafsika, mari awak dhewe sira. Ejo senang ngebuat kepirian dekat tretan. Kalau di pondok ini semuanya tretan. Senang kayak kamu, senang pada diri kamu sendiri. Wajah kamu diemani itu, wajahnya diemani tidak? Eman tidak wajahnya? Matanya eman tidak? Muntah eman colok gila. Eman buat awal tinggi fisik, awal pipi tangan kemapan sampai pohon dan coba lampir. Haji bini senteng coba kakinya dijaga, tubuhnya dijaga sampai betul. Kemapan glowing. Maka cintanya kamu kepada saudaranya kayak itu. Bontekan bahan sakit, benar sakit. Maksud barang berdiri maksudnya. Ketika kamu disakiti orang, maka saudaranya juga ikut salah. Tapi lihat dulu salah apa tidak. Mau salah sudah kayak iya, kelelok. Senanglah saudara kamu itu ke saudaranya. Kenapa? Bisa-bisa tretan menjadi hati-hati. Punya saudara? Hati-hati. Jangan sampai tretan jadi orang yang jadi tret. Ini yang bahaya. Ada begini, ada saudara dekat, jadi saudara jauh. Contoh, saya ada saudara jauh karena sering silaturahmi, sering datang, jadi dekat. Sedangkan saudaranya sendiri tak silaturahmi sampai ketika ada perkawinan, yang jauh dikasih undangan, yang dekat tidak dikasih undangan.
tapi masih jauh. Tapi karena sering silaturahmi, contoh saya sering datang rumahnya Fakis, seperti dekat. Di kereta Fakis, awal tahu tak datang sekali. Jauh, merasa jauh. Sedangkan kereta sejauh dari dekat. Jadi cintailah saudara kamu sebagaimana kamu cinta kepada diri kamu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.